Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Gunawan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang arus listrik. Lalu, apa sih arus listrik itu? Arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati pangkatan listrik pada periode waktu tertentu, atau dalam kawat pengantar. Arus listrik merupakan hasil aliran lambat elektron-elektron bermuatan negatif yang dipercepat oleh medan listrik dalam kawat, lalu bertumbukan dengan atom-atom konduktor. Secara matematis, arus listrik atau I sama dengan Q atau muatan dibagi T atau waktu. Satuan arus listrik adalah ampere. Sebelum lebih lanjut membahas tentang arus listrik, ada penjelasan tentang listrik dan asal mula listrik. Yuk kita lanjutin videonya. Listrik merupakan rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik merupakan salah satu jenis sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Layaknya air, listrik juga memiliki arus yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya dari mana sih listrik ini berasal? Berdasarkan sumbernya, listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik alami dan listrik buatan. Listrik alami adalah listrik yang muncul secara alami tanpa campur tangan manusia. Salah satu contoh listrik alami adalah petir. Secara fisika, petir disebabkan oleh adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau awan dengan awan lainnya, yaitu perbedaan jumlah elektron yang berada dalam awan dan bumi. Awan yang bergerak teratur akan memiliki nilai muatan positif di salah satu sisi dan muatan negatif di sisi lainnya. Ketika awan dan bumi memiliki nilai perbedaan potensial yang cukup besar, maka akan terjadi pembuangan elektron ke bumi untuk mengembalikan awan pada kondisi seimbang. Yang kedua adalah listrik buatan. Listrik buatan adalah listrik yang sengaja dibuat oleh manusia. Listrik buatan dapat dihasilkan dari berbagai macam energi yang menghasilkan gerak. Gerak yang dihasilkan tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Beberapa contoh energi gerak yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada generator yaitu arus air, angin, uap, atau panas bumi. Kamu pasti udah pernah dengar kan istilah PLTA, PLTU, PLTS. Nah, di sanalah energi listrik ini dibuat sebelum akhirnya disalurkan melalui kabel-kabel PLN hingga sampai ke rumahmu. Tahukah kamu, listrik ini ternyata sudah ditemukan sejak zaman sebelum Masehi loh guys. Hanya saja pada saat itu ilmu pengetahuan masih sangat terbatas untuk mengembangkannya. Setelah melewati beragam proses dan uji coba yang sangat panjang oleh berbagai ilmuwan yang saling menyempurnakan temuan-temuan sebelumnya, barulah di sekitar tahun 1800-an, Michael Faraday berhasil menemukan listrik ini. Faraday membuat terobosan baru ketika ia melilitkan dua kumparan kabel yang terpisah dan menemukan bahwa kumparan pertama akan dilalui oleh arus, sedangkan kumparan kedua dimasukkan arus. Inilah yang saat ini dikenal sebagai induksi timbal balik. Hasil percobaan ini menghasilkan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Meski begitu, aplikasi praktisnya saat itu masih sedikit. Hingga di akhir abad ke-19, para insinyur dapat memanfaatkannya pada industri dan rumah tangga. Perkembangan yang luar biasa cepat pada teknologi listrik mengubah industri dan masyarakat. Fleksibilitas listrik yang amat beragam menjadikan penggunaannya yang hampir tak terbatas seperti transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi. Tenaga listrik saat ini adalah tulang punggung masyarakat industri modern.
Sekarang, para ilmuwan juga terus menguji coba berbagai sumber yang bisa menghasilkan listrik, seperti pembangkit listrik tenaga surya, dan yang paling terbaru dan gencar diuji coba adalah pembangkit listrik tenaga sampah seperti yang ada di Swedia. Bahkan kini juga tengah dikembangkan di Indonesia, karena selain bisa menghasilkan listrik, juga bisa digunakan untuk mengurangi sampah yang ada di bumi. Hal itu dilakukan antara lain karena semakin bergantungnya manusia dengan listrik. Terlebih sekarang ini, banyak pekerjaan yang bergantung dengan listrik. Oh, jadi gitu ya asal mulanya listrik. Oke, nah teman-teman, pada arus listrik ada yang namanya AC dan juga ada yang namanya DC. Apa sih AC DC itu? Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternate current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik, tidak searah, dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik, lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektronnya bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya, dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati. Dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah, dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam satu detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah kita banyak yang menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus. Bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN menggunakan arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang kita gunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau root mean square. Oh, jadi gitu ya yang namanya AC. Lalu apa sih yang namanya DC? DC atau direct current adalah arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan di perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Arus AC dan arus DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaannya pun tergantung dari pengaplikasiannya. Arus AC bisa dikonversikan atau bisa diubah menjadi arus DC. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengubah arus AC menjadi DC, kita menggunakan rectifier atau penyearah. Dan untuk mengkonversikan arus DC ke AC, kita menggunakan inverter atau motor generator. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Apabila teman-teman menemukan kesalahan, mohon tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.